Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari malam hari ini kita mau datang sama-sama. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau biar hadirat Tuhan memenuhi kita pada malam hari ini. Biar kasih Tuhan boleh melingkupi kita dimanapun kita berada malam ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih anugerah rahmat-Mu ya Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, jikalau kami masih diperbolehkan untuk datang menyembah Engkau. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh membawa pujian penyembahan kami yang keluar dari dasar hati kami karena kami mengasihi Engkau. Malam hari ini biarlah kiranya hadirat Tuhan boleh memenuhi kami dimanapun kami berada. Mungkin ada sebagian dari kami yang saat ini mungkin kondisinya kurang baik sekalipun. Tuhan, kami tetap mau belajar untuk bersyukur di dalam segala kondisi, di dalam segala hal. Kami tahu Tuhan, harapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau. Karena Engkau sumber pengharapan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari malam hari ini sama-sama datangi Tuhan. Hampiri Dia. Mari bersyukur. Mungkin doamu belum dijawab. Bersabarlah. Tetap berdoa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab kami memilih Engkau ya Tuhan. Itu adalah bagian yang terbaik. Terima kasih. Selamanya tidak akan tergantikan Engkau ya Tuhan di dalam hati kami. Jesus, Jesus. Mari datang bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya
bagian yang terbaik di dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, memilih-Mu bagian yang terbagi selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Mari lebih lagi memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Lebih lagi memilih-Mu oh Yesus, Kaulah bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi memilih-Mu bagian yang terbaik. Amin. selamanya Engkau tak akan tergantikan di hidup kami ya Tuhan. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sebab tak terbatas kuasa kasih-Mu Tuhan, melimpah anugerah-Mu di dalamku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami naikkan pujian kami malam hari ini, biar pujian kami itu sampai dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau naikkan pujian kami, sembah sujud kami bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sebab tak terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kasih-Mu, tak tak terduga terduga
di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu. Hanya Engkau yang kami percaya, Tuhan. Di segala musim hidupku, hanya tak terbatas kuasa-Mu, Tak terbatas kuasa, tak terduga tak jalan-Mu, terduga cara-Mu yang kami andalkan ke di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Tuhan. batas kasih-Mu, Tak terduga jalan-Mu, terduga jalan yang kami percaya hanya percaya hanya di segala musim hidupku. yang kami percaya, Tuhan. Sebab tidak terbatas kuasa kasih-Mu, tidak terduga jalan-Mu, Tuhan. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Bahkan apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, yang tidak timbul di dalam hati, Engkau sediakan bagi setiap kami, Tuhan. Sebab itu hati kami bersyukur selalu karena kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kuasa kasih-Mu, kesetiaan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur. Kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur selalu. Yang kami andalkan hanya di dalam nama-Mu. Satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini persembahan kami malam hari ini. Kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga Cara-Mu, Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas terbatas kasih-Mu, tak terduga tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yang kami percaya, yang kami
jawaban dalam hidup kami. Kami meletakkan seluruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan, yang kami percaya, yang kami andalkan. Kami meletakkan setiap iman kami Tuhan hanya dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, yang kami percaya, yang kami andalkan. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Lebih dari siapapun, lebih dari apapun Tuhan, kami meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini. Percaya di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, yang kami percaya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, lebih dari setiap perkara hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Sebab itu kami percaya Tuhan, kami meletakkan setiap pengharapan kami hanya dalam-Mu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yang kami andalkan Engkau Tuhan, hanya nama di dalam, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi bersama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi, terima kasih, siapapun. Terima kasih juga, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan Yesus, kami. hanya Kau yang ku percaya, Tidak sedih, di tidak sedetik setiap pun Tuhan meninggalkan waktu kami. tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Kami boleh senantiasa ada dalam hadirat Tuhan untuk senantiasa memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, agar di hari-hari terakhir ini iman kami boleh semakin diteguhkan, dikuatkan.
Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini, dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Terus kirim kesaksian saudara karena satu saat pasti akan dibacakan. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir, perkenalkan nama saya Ibu Ruth dari Lombok NTT. Shalom Ibu Ruth dari Lombok NTT. Saya adalah jemaat Mesbah Doa mula-mula. Saya mau bersaksi, menceritakan ya bagaimana baiknya Tuhan Yesus dalam hidup saya, yang sudah banyak saya rasakan pertolongan dan kebaikannya itu sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya ini mengalami sakit di bagian lutut sebelah kiri. Juga di pinggang saya sering kali terasa kaku. Satu hari menjelang malam lutut saya terasa sakit dan nyeri yang luar biasa. Sakitnya belum pernah saya alami ya selama saya hidup, ini sakit banget. Semalam-malaman saya tidak bisa tidur ya sampai pagi karena menahan rasa sakit. Ya, sakit sekali ya, dan mengalami pembengkakan sehingga saya tidak bisa berjalan dan beraktivitas. Waktu itu saya mau ke dokter ya. Karena waktu itu hari libur, jadi saya harus menunggu sampai 2 hari ya untuk bisa ke dokter, dan saya mengalami sakit yang tidak tertahankan lagi. Akhirnya besoknya setelah saya periksa dokter, saya langsung dicek asam urat. Dokter juga kaget ya, karena asam urat saya tinggi sampai 18 sampai 18, padahal normalnya wanita tuh 6 sampai 7 saja. Dokter sigap dan langsung merujuk saya ke dokter penyakit dalam untuk menindak lebih lanjut untuk memeriksa fungsi ginjal saya. Ya, karena waktu itu saya juga merasakan pinggang saya juga terasa sakit dan saya sering buang-buang air kecil. Oleh dokter penyakit saya akhirnya ya saya dicek di lab ya oleh dokter penyakit dalam. Dan hasilnya menurut dokter ginjal saya berdarah. Disitulah saya sangat takut ya, saya takut sekali ya kalau ginjal saya itu kenapa-kenapa. Mulai dari pikiran saya dikuasai oleh roh-roh ketakutan, iblis mulai memainkan pikiran saya. Iblis mulai mengatakan ginjal saya rusak, saya harus cuci darah dan lain sebagainya. Ya, dan saya ingat tentang kesaksian Ibu Debbie yang mengalami sakit ginjal. Siapa sih orang yang tidak akan syok mendengar hasil dokter? Ya, saya melihat bahkan sekelas Ibu Debbie saja tidak mudah mengalami fase tersebut. Lalu saya mencoba untuk menghardik iblis dalam pikiran saya. Tapi tetap saja ada rasa cemas dan takut. Ya, namanya juga saya hanyalah manusia biasa ya Bu, pasti banyak kekurangan. Namun saya selalu ingat ayat dalam firman Tuhan Alkitab berkata, mendekatlah kepada Allah dan lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Dan saya mulai mencari Tuhan dalam kesunyian, saya berseru-seru dan pasrah. Saya hanya berserah dan berdoa. Dalam permohonan yang tidak ada habis-habisnya dalam doa, sambil saya menangis mencucurkan air mata. Saya hanya bisa menangis di kaki Tuhan dan saya berkata, Tuhan tolong saya. Saya hanya bisa beriman kepada Tuhan. Saya katakan darah-Mu itu cukuplah bagiku. Sekali Engkau menyembuhkanku, selamanya aku pasti sembuh. Setiap kali rasa takut itu menyerang, saya memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus itu cukup sekali menyembuhkan aku dan selamanya aku pasti sembuh. Akhirnya setelah sebulan berlalu, dokter akhirnya saya di USG. Dan saat itu dokter heran ya melihat hasilnya, ginjal saya tidak ditemukan batu atau apapun. Tapi yang mengherankan kok masih ditemukan darah. Tetapi ginjal saya puji Tuhan, saya mulai agak tenang ya ketika menghadapi hasil-hasil dari dokter, karena dokternya tidak puas ya, dan saya akhirnya disuruh CT scan. Hasilnya juga ya luar biasa, dokter heran lagi ya karena tidak ada apa-apa dengan ginjal saya.
tidak ada lagi darah dan dokter akhirnya ya walaupun heran tapi dokter senyum-senyum dan dia geleng-geleng kepala heran. Biasanya orang yang mengalami asam urat yang tinggi seperti saya ini dipastikan ginjalnya itu pasti sudah fatal. Bahkan berbagai macam ya permasalahan di ginjal pasti ada. Namun puji Tuhan hasil CT scan saya hanyalah ada sedikit pengapuran di atas tulang ekor ya karena faktor usia, sudah mengalami menopause dan itu sebabnya pinggang saya sakit. Ya, dan semua itu saya hanya bawa dalam doa. Saya percaya saya punya Tuhan yang lebih besar dari penyakit saya. Itulah Tuhan saya yang heran, yang nyata saat kita dekat dan berseru kepadanya, dan sungguh dia selalu datang tepat pada waktunya untuk menolong setiap kita, dan itu benar-benar saya alami sendiri. Ya, dia Tuhan hanya sejauh doa. Saya berterima kasih kepada Tuhan, juga Ibu Debbie, karena lewat channel Ibu di YouTube saya banyak ya belajar, dan saya mengalami firman Tuhan yang dulunya saya ini tidak mengerti apa-apa Ibu tentang firman Tuhan. Ya, kini setelah saya ikut ya channel Ibu, terutama Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, ya hidup saya banyak diubahkan. Karena sebelum saya sungguh-sungguh mengenal Yesus, saya ini ya sering meminta hikmat dari Tuhan supaya saya mengerti firman dan saya bisa melakukannya. Puji Tuhan, ya lewat channel Ibu, ya saya banyak sekali belajar dan saya mengerti sehingga hidup saya diubahkan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu, keluarga, Pak Daniel, anak-anak diberikan kesehatan, umur panjang untuk selalu melayani Tuhan, serta seluruh tim Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur selalu diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, ya memang ketika kita ini divonis sakit atau apa pasti ada ketakutan, kekhawatiran ya. Lalu Ibu apalagi ketika dokter memvonis bahwa ginjalnya itu berdarah. Ya, dan disitulah ketakutan mulai muncul, tapi puji Tuhan ya Ibu terus setiap kali ketakutan berdoa, tengking, usir ya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu namanya peperangan rohani, karena kalau kita tidak berperang maka kita nggak mungkin kuat mengalami dan mengatasi segala serangan-serangan iblis ya. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, sekarang kita sudah masih di Amsal 11 ya, dan sekarang kita akan masuk ayat yang ke-15. Ya, sekarang kita di Amsal 11 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan amanlah dia. Ya, kemarin kita sudah singgung ini, ya orang yang menjadi penanggung sesamanya itu ya malang. Makanya jangan mau jadi penanggung. Menolong boleh tapi menanggung jangan. Karena kita tahu setiap orang punya persoalan masing-masing. Biarlah dia mencari Tuhan dan dia boleh mengalami Tuhan. Jangan kita yang menanggung. Biar Tuhan yang menjadi penanggung ya. Ayat 16, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Ya, perempuan yang baik hati itu beroleh kehormatan. Tetapi seorang yang penindas itu beroleh kekayaan. Artinya apa? Ya, dengan kejahatan orang melakukan penindasan aja bisa kaya, bisa saudara. Tetapi kan kekayaan itu bukanlah ya tujuan hidup kita. Kekayaan itu bukanlah jaminan kebahagiaan. Ya, dengan menindas orang lain bisa orang kaya, menipu orang lain bisa orang jadi kaya. Ya, tetapi tujuan kita itu kan bukan hanya menjadi kaya. Tujuan kita itu hidup berbahagia dalam damai sejahtera, diberkati dan disertai Tuhan. Makanya berulang-ulang kali saya berkata bahwa diberkati dengan kaya itu dua hal yang berbeda. Orang kaya saja belum tentu diberkati. Ya, tapi orang yang diberkati sudah pasti dia akan memiliki kekayaan dalam hati, ucapan syukur dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan hanya mengejar kekayaan, karena orang menindas, menipu juga bisa jadi kaya, saudara. Banyak orang kaya dengan menipu, bawa lari uang orang, ya nipu orang banyak, tapi bukan itu tujuan kita. Ayat 17, orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu artinya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Artinya apa? Kita harus ingat selalu hukum tabur tuai. Siapa menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Siapa menabur kejahatan, dia akan menuai malapetaka. Jadi orang yang berbuat baik pada orang lain itu, ya sebenarnya dia sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, saudara berbuat jahat pada orang lain, saudara juga sedang berbuat jahat
jahat pada diri saudara sendiri. Ya, engkau sedang menyiksa badanmu sendiri, karena satu saat kita pasti akan tuai. Hari ini saudara nipu orang, saudara tua, saudara akan tuai itu. Hari ini saudara berbuat baik sama orang, saudara tua, nanti saudara akan tuai itu. Karena itu kita berdoa, biarlah kita menjadi orang yang murah hati, saudara. Karena orang yang murah hati, dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan orang yang kejam, dia sedang menyiksa badannya sendiri. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya, kata firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-18, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Orang yang fasik, yang melakukan kejahatan, tipuan, ya, orang yang hidup dalam dosa, itu dia sedang membuat laba yang sia-sia. Artinya apa? Ya, keberuntungan yang bohong, keberuntungan yang sia-sia, semua itu kemalangan. Ya, tetapi orang yang menabur kebenaran, dia akan mendapat pahala yang tetap sampai selama-lamanya. Mari kita jangan hanya mengejar kekayaan, hasil yang kelihatannya untung, ya, tetapi mari kita lebih mengejar, ya, berkat, pahala yang dari Tuhan. Karena kalau berkat dan pahala dari Tuhan itu akan tetap selama-lamanya. Tapi orang yang melakukan kejahatan, sebentar saja dia kelihatan ada laba, ada untung, ternyata semua itu sia-sia. Ayat 19, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Sekali lagi saudara, ya, firman ini berkata bahwa orang yang melakukan, ya, kejahatan, dia sedang mengejar kematian, hidupnya menuju kepada kematian. Tetapi orang yang berpegang pada kebenaran, dia sedang menuju pada kehidupan yang kekal. Jangan pernah hidup melakukan kejahatan, dosa, karena kita sedang menuju kepada kematian kekal. Sebaliknya kalau kita hidup dalam kebenaran, kita sedang menuju pada kehidupan kekal. Ayat 20, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Orang yang serong, yang berbuat jahat itu kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tidak bercela jalannya itu dikenan oleh Tuhan. Waktu kita mendapatkan perkenanan Tuhan, kita mendapatkan segala-galanya di hidup ini. Ayat 21, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Orang jahat tidak akan luput dari hukuman, saudara. Tetapi keturunan orang benar itu dikatakan akan diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang benar dan kita menghasilkan keturunan yang benar supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. 22, seperti anting-anting emas di janggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Anting-anting emas tapi di janggurnya babi. Ya, sehebat apapun, semahal apapun itu anting-anting, mau berlian, mau emas, kalau taruh tempat babi, ya sama aja saudara, tidak berguna, bahkan hina. Demikianlah kecantikan, ya, orang perempuan yang dursila, ya. Dikatakan seperti anting-anting emas di janggur babi, demikian perempuan cantik yang tidak susila, enggak ngerti etika. Perempuan yang susila itu yang suka melakukan kenajisan, percabulan, ya, dan mengganggu kehidupan orang lain. Ayat 23, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ya, orang benar keinginannya itu mendatangkan, ya, pengharapan, kebahagiaan. Tetapi harapan orang fasik itu mendatangkan murka Tuhan. Bayangkan loh, orang fasik itu harapannya aja mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada orang-orang yang rajin menabur, memberi, tapi dia makin bertambah kaya, bukan bertambah miskin. Sebaliknya ada orang yang menghemat, pelit, kikir, tidak pernah menabur, ya, justru semakin berkekurangan. Kita mau belajar saudara hari-hari ini supaya kita ini menjadi orang-orang yang, mari kita belajar untuk menabur. Ya, menabur itu nggak perlu banyak, menabur itu nggak perlu uang. Kita belajar menabur apa yang kita punya untuk orang lain. Tetapi di sini konteksnya memang lagi menabur harta, uang, ya. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Sementara ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jangan pernah, ya, menjadi orang yang pelit karena kita pasti akan berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, kata ayat ini, ayat 25. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Orang yang memberi berkat akan diberkati Tuhan. Dan orang yang memberi minum, dia pasti akan diberi minum. Kalau kita berbuat baik, kita sedang berbuat baik buat diri kita sendiri. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum.
Ya, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenang orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Ingat ya, apa yang kita lakukan itu akan menimpa kita, saudara. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jangan pernah percayakan hidupmu pada kekayaan, pada uang, karena kita pasti akan jatuh. Kita sudah melihat banyak orang-orang koruptor hari-hari ini ditangkap. Wah, dulu terhormat, sekarang ditangkap, dimiskinkan, benar-benar hidupnya itu hilang kemuliaannya, saudara. Ayat ini bilang di sini, siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jangan mempercayakan hidupmu pada kekayaan sehingga kau mengambil uang dengan rakus dan tidak pernah merasa cukup. Pasti hidupmu akan hancur. Ya, ayat yang 29, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin, orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Jangan mengacaukan rumah tangga. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Ya, jadi orang-orang benar itu hasilnya itu adalah membawa pada kehidupan. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ya, kalau pasti orang benar itu balasannya apa? Kebaikan, berkat, kemurahan. Kalau orang benar menerima balasan dari perbuatannya yaitu kebaikan, pasti orang jahat dan orang berdosa itu juga pasti akan menuai dan akan menerima balasan dari Tuhan. Karena itu selama kita hidup, mari kita hidup dengan bijaksana, hidup kita semakin hari semakin takut akan Tuhan, supaya kita boleh mengalami segala kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami boleh senantiasa setia melakukan firman kebenaran-Mu. Ajar kami melakukan kebenaran dan menjadi orang-orang yang menabur kebaikan, menabur kebenaran supaya kami menuai kehidupan kekal. Orang yang menabur dosa dan kejahatan akan menuai kematian dan kebinasaan. Ajar kami untuk selalu hidup di hadapan Tuhan dengan melakukan segala kebenaran. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap mereka yang malam ini sedang mengikuti mesbah doa, mereka terus mencari Engkau, berusaha untuk terus dibaharui. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan melimpahi setiap kami dengan anugerah-Mu. Setiap masalah persoalan yang kami hadapi dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan, kesehatan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami dengan jalan keluar dan Engkau menjadi jawaban dari setiap kesesakan-kesesakan di hidup kami. Berkati yang pengen punya anak, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Yang mencari pekerjaan, Tuhan limpahkan anugerah-Mu untuk mendapat pekerjaan yang terbaik. Yang ingin menjual aset, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan buka jalan. Masalah-masalah keuangan, hutang piutang, bersama Tuhan kami dapat menyelesaikannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam keluarga rumah tangga kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Anugerah-Mu melimpah bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah senantiasa kami kuat sampai pada garis akhir. Tuhan datang kembali menjemput setiap kami. Kami membuka hati dan tangan kami hari ini untuk kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan, anugerah, rahmat, kelimpahan yang dari Tuhan turun atas hidup kami mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami dan nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Jangan lupa saudara, besok kita ada mesbah doa onsite tanggal 13 hari Kamis di Citycon Sleepy, dan kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati dan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel.